Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi di Another Life. Kali ini agak sedikit berbeda ya, soalnya sekarang kita ngedatengin narasumber langsung berinisial A yang juga mau berbagi pengalaman horornya. Halo Mas, apa kabar? Halo Mbak, baik kabarnya, gimana kabar Mbaknya? Baik juga, alhamdulillah. Ya, jadi katanya beliau ini pernah mengalami pengalaman yang super horor sampai pernah kesurupan ya Mas di kantor. Ya seperti itu tepatnya. Oke, boleh diceritain gak sih Mas awalnya bisa tahu kalau misalkan Mas ini ketempelan? Kejadiannya sih bermula pada bulan Juni 2018. Waktu itu saya dan tim kantor saya sedang melakukan survei di sebuah desa berinisial C. Oke Mas, apa itu emang daerahnya juga angker atau gimana? Ya kata warga sekitar sih emang tempatnya terkenal agak horor gitu sih. Apalagi di waktu ngelewatin rumpun bambu kayak gitu sih kelihatan auranya emang serem banget gitu. Oh, oke. Jadi gimana sih Mas bisa sampai bisa ngerasain itu Mas ketempelan itu awalnya gara-gara apa gitu? Pas kejadian apa gitu? Saya juga agak tahu sih persisnya, cuman pas waktu ngelewatin rumpun bambu itu tiba-tiba kepala saya pusing gitu, pundak saya berat. Cuman saya agak tahu, saya berpikirnya positif aja, mungkin karena waktu malamnya kurang tidur gitu. Oke Mas, kayaknya makin ini nih penasaran nih. Boleh diceritain langsung aja Mas dari awal sampai akhir. Nah setelah kejadian tersebut, besoknya saya sakit beberapa hari, sekitar 3 hari kurang lebih. Setiap malam tuh saya gak bisa tidur gitu. Suka ada yang kayak bayangan sekelebat gitu lewat. Itu dalam mimpi langsung apa? Masnya ngerasain langsung? Oh itu ngerasain langsung Mbak. Makanya saya jadi takut gitu. Sempat juga nanya ke beberapa orang gitu. Emang katanya ada yang ngikutin gitu. Saya juga sadarnya waktu sebulan lah baru sadar kalau itu ada yang ngikutin gitu. Lama berarti ya Mas ya. Itu emang setiap hari dirasainnya atau gimana? Itu sih pas awal-awal, cuman saya sadarnya pas waktu itu ada kejadian. Saya lagi ada di kantor, tiba-tiba ada anak kecil, persisnya itu anak bos saya sih. Ya. Tiba-tiba takut gitu sama saya. Biasanya sih dia suka main sama saya gitu. Tiba-tiba dia nangis saja kalau ketemu saya, gak mau pokoknya dia lihat saya. Oke. Jadi sempat ditanyain nggak sih si anak kecilnya ini sebenarnya ngelihat apa gitu? Oh kata dia sih apa ya? Saya jadi merinding nih kalau ceritain ini. Nah coba Mas, coba diceritain aja nggak apa-apa. Kayaknya pada penasaran juga nih, pada pengen tahu. Kayak kata si nengnya itu, dia itu wanita ya, wanita serem pokoknya. Mukanya hancur sebelah, jalannya tuh suka kadang tiba-tiba terbang gitu ke atas saya. Jadi itu mungkin yang bikin dia takut gitu. Saya juga baru tahu itu. Sempet saya dengar juga katanya Mas ini kesurupan juga ya. Ya sih gitu. Waktu itu ada salah satu asisten rumah tangga si bos ya waktu itu. Dia juga itu sih bisa ngelihat kayak gituan. Nah, dibacain tuh sama si teteh itu kayak apa sih, surat-surat kayak gitulah, dikasih, dibacain ke air tuh, lalu diminum sama saya. Tiba-tiba gak tahu ya, saya pengen nangis aja gitu hawanya. Langsung bereaksi gitu ya Iya Mas? kayak gitu. Oke. Terus? Iya Mas, konon katanya itu ya Mas, suaranya ini mirip suara wanita. Kalau kata temen-temen saya sih gitu, cuman saya gak tahu ya, saya ngerasanya biasa aja gitu. Cuman saya gak bisa ngontrol gitu kalau saya lagi nangis tuh. Pengen berhenti cuman gak bisa gitu. Tapi emang sih tiba-tiba saya ngedengernya juga kayak suara bukan saya teh gitu. Kayak suara wanita pokoknya. Oke Mas, ini wanitanya wanita muda, tua atau gimana Mas? Kalau menurut sumber dari teman-teman saya ya, waktu itu katanya tangisannya itu kayak wanita muda gitu. Oke. Nah setelah bayangan yang sering Mas lihat itu,
apa pernah juga si hantu ini nampakin langsung ke Mas? Kalau nampakin langsung sih gak pernah ya. Untungnya juga gak pernah gitu. Soalnya kalau misalnya sampai kejadian gitu, amit-amit ya, takut kenapa-napa juga. Cuman sekelebat bayangan gitu, sekelebat bayangan hitam gitu suka lewat kayak gitu. Berarti emang wujudnya juga Mas nggak tahu persis ya, cuma sekedar bayangan-bayangan doang. Iya, seperti itu. Oke, jadi terus itu diikutinnya berapa lama Mas? Apa sampai sekarang juga masih? Kalau diikutin sih kayaknya sekitar setahunan deh. Kalau sekarang sih alhamdulillah udah enggak sih, soalnya udah gak tahu sih, kayak sekarang pokoknya udah gak ada aja, udah gak pernah lihat lagi gitu. Selama 1 tahun itu apa pernah mengalami kejadian paling serem yang diakibatkan oleh si hantu wanita ini atau enggak Mas? Kalau itu sih kayaknya gak pernah ya, cuman si hantu itu ngebuat mood saya jadi acak-acakan gitu. Kadang-kadang tiba-tiba pengen marah, males kayak gitu. Pokoknya ngaruh ke pekerjaan juga kayak gitu. Oke, saya denger sih katanya tapi saya nggak tahu ya, ini saya makanya nanya ke Mas. Katanya Mas sampai suka benci sama cewek ya, sampai ke bawah-bawah kayak gitu. Ya kayak gitu sih persisnya, soalnya saya suka tiba-tiba suka marah aja kalau misalnya ada cewek tiba-tiba deket saya juga gitu. Suka tiba-tiba benci aja gitu. Wah, serem juga ya kalau kayak gitu sampai berefek ke kehidupan sosialnya. Dengar-dengar juga nih katanya sampai berakibat ke Mas Mas sampai memutuskan pacarnya gara-gara efek dari si hantu ini. Bener nggak Mas tuh? Ya bener sih kayak gitu, soalnya tiap ketemu pasti bawaannya pengen ribut, terus pokoknya ada aja deh masalahnya. Katanya sekarang alhamdulillah ya udah sembuh. Nah ini Mas ini nyembuhinnya gimana sih? Apa langsung? Apa proses atau gimana? Lebih tepatnya sih ke proses ya, soalnya udah beberapa kali juga untuk nyembuhin ini, cuman kayaknya gak ada efeknya gitu. Pernah waktu itu ke salah satu teman juga gitu yang katanya bisa. Saya baru tahu waktu itu yang ngikutin saya ternyata itu wanita muda gitu yang kecelakaan. Nah lihat saya itu, dia itu jadi inget ke mantannya gitu. Nah gara-gara itu dia ngikutin saya terus, pokoknya saya kemana pasti ngikutin aja. Misalnya saya bawa motor ya, dia itu duduk di jok belakang saya. Itu Mas kerasa pas dia lagi duduk di jok belakang gitu ya. Apa itu karena diceritain teman Mas? Ya saya sih gak ngerasa apa-apa ya, saya taunya dari teman-teman yang bisa lihat gitu. Serem ya sampai diikutin kayak gitu. Oke, kalau kayak gitu sih serem banget ya Mas ya. Udah ke berapa orang nih kira-kira Mas ngobatin ini ketempelan ini sampai bisa sembuh kayak sekarang? Kurang lebih sih ke 3 orang yang bisa ya. Yang pertama ke paranormal kayak gitu, terus yang terakhir sih ke ustadz kayak gitu ya, kayak di ruqyah gitu. Nah waktu di ruqyah itu saya itu nangis terus, pokoknya gak tahu kenapa pengen nangis terus. Nah waktu itu emang dasar jin ya, pinternya tuh kalau misalnya saya mau berobat gitu, dianya pasti gak ngikut gitu, pasti diam di kamar saya tuh. Jadi pasti kalau misalnya saya berobat kemana aja, pokoknya pasti kata si paranormal tersebut itu, oh ini gak ada apa-apa ini mah, kayak gitu. Kata siapa itu Mas? Bisa tahu kayak gitu? Apa diceritain sama ustadznya langsung? Kalau si cewek ini ternyata nggak ikut, apa gimana? Ya kata si ustadznya itu emang kayak gitu, emang jin gitu kan, emang disuruhnya gitu ya ngegoda manusia gitu untuk menjurumuskan manusia. Nah pokoknya setiap saya berobat pasti dia itu nggak ngikut, pokoknya diem aja di rumah. Nah misalnya ya waktu disuruh ada pengajian di rumah kayak gitu, nah dianya mah pergi kemana gitu, gak ada di rumah. Nah kalau misalnya pengajiannya udah selesai, dia balik lagi ke rumah. Nah kan sekarang bisa sembuh nih, tapi dengan keadaan si hantu wanita ini nggak ikut juga ke Mas. Berobatnya itu dengan cara apa berarti? Tanpa melibatkan si ini gitu dari jarak jauh apa gimana?
Apa ustadznya langsung datang ke rumah atau gimana nih Mas? Nah, untuk penyembuhannya itu emang prosesnya lama sekali ya. Untuk yang terakhir itu saya pernah diobatin sama nenek saya waktu itu. Kalau prosesnya itu saya gak tahu pasti ya, cuman intinya dia itu kayak komunikasi gitu sama dianya. Intinya nanyain kenapa dia ngikutin saya terus gitu. Kalau kata dianya sih, soalnya dia itu inget ke mantan pacarnya ya waktu masih hidup dulu. Nah dia jadi pengen ngikut saya terus pokoknya. Nah cuman nenek saya itu dia bilang ke dia itu, kalau misalnya dia itu udah beda alam gitu, harusnya udah sadar kayak gitu. Dia itu pokoknya udah melawan hukum alam gitu. Pokoknya dia pengen harusnya gak usah ngikutin saya lagi gitu. Ya mungkin itu ikhtiar saya ya selama waktu pengobatan. Dan saya juga bukan karena si itu yang nyembuhin saya, tapi saya percaya itu semua karena Allah ya, karena Allah juga yang ngasih cobaan tersebut dan Allah juga yang mengambil cobaan tersebut. Iya, kan kita sebagai manusia kan cuma bisa ikhtiar ya dengan cara kayak gitu mungkin. Tapi segala sesuatunya kan emang datangnya dari Allah, semuanya dari Allah juga gitu. Oke Mas, jadi sekarang nih kondisinya gimana sih Mas? Kerasa banget gak sih perubahannya setelah disembuhkan sama sebelumnya? Ya kalau kondisi sekarang sih emang berubah, pokoknya udah balik lagi ke kayak biasanya gitu. Mungkin dari kejadian tersebut juga saya bisa mengambil hikmahnya gitu, kalau Allah mungkin memberi cobaan tersebut supaya saya agar lebih dekat lagi ke Allah gitu. Oke, jadiin aja pembelajaran dari situ ya Mas ya. Oke Mas, makasih banyak nih udah nyempetin waktunya datang di acara kita nih Another Life. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Mbak. Oke guys, makasih banyak nih udah dengerin Another Life kita. Sampai ketemu di episode selanjutnya dengan berbagai narasumber baru. Terima kasih.